Allah Jalla Jalaluh menerima seluruh amal ibadah yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, salah satu amalan yang sangat dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW berkaitan tentang ibadah siam atau ibadah puasa adalah mensegerakan berbuka puasa. Ketika sudah masuk waktunya untuk berbuka puasa, maka disegerakan, jangan sampai ditunda-tunda. Kata Nabi kita Muhammad SAW, ma zala ummati ala khairin idza ajjalu al-fitr. Terus umatku itu mendapatkan kebaikan selama mereka tersebut mensegerakan berbuka puasa. Ada poin-poin penting yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW pada saat kita berbuka puasa. Yang pertama, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, pastikan sebelum kita berbuka puasa tersebut, ambil waktu 10 menit atau 15 menit untuk berdoa. Karena doa kita sebelum berbuka puasa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Disebutkan di dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, inna du'a as-sa'im 'inda fitrihi yustajab. Sesungguhnya doanya orang yang berpuasa sebelum berbuka puasa maka diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Maka oleh sebab itu ibu-ibu boleh mengambil makanan terlebih dahulu, tapi pastikan ya 15 menit atau 10 menit sebelum berbuka puasa jangan diisi dengan obrolan, jangan diisi dengan percakapan-percakapan yang tidak ada manfaatnya buat kita. Tolong ibu-ibu isi dengan berdoa, memohon kepada Allah Jalla wa'ala. Karena doanya orang yang berpuasa sebelum berbuka puasa dipastikan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Bahkan kata Nabi SAW di dalam hadis Abu Hurairah yang lain, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, salasu da'watin mustajabatun. Ada 3 doa yang dipastikan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. La syakka fihinna, tidak diragukan lagi dalam pengijabahan doa tersebut. Salah satunya adalah da'watus sha'im hatta yuftira, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Dan Bapak Ibu perlu ketahui, orang yang berpuasa ini doanya mustajab, dan keadaan kita berpuasa ini mustajab. Maka oleh sebab itu dari subuh sampai berbuka puasa pastikan kita tersebut mengisinya dengan doa, memohon dan meminta kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian selanjutnya berkaitan tentang adab dan etika sebelum berbuka puasa. Pastikan sebelum berbuka puasa tersebut yang kita lakukan ketika sudah masuk berbuka puasa, sebelum makan, sebelum minum, baca bismillah. Baca apa? Bismillah. Dan sunnahnya berkaitan tentang masalah makanan, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan dikuatkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, itu biasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu makannya dengan menggunakan rutab. Rutab itu adalah kurma basah. Jika kita tidak mendapatkan kurma basah, maka kita tersebut makan tamar atau kurma kering. Kalau tidak mendapatkan juga, ya tidak mengapa, kita minum dengan air yang bening. Dan itu sekedar ingin menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh makan yang lainnya, ada pisang, ada kue, ya, dan lain sebagainya, tidak mengapa. Tapi pastikan sebelum kita tersebut melaksanakan salat maghrib,
ya kita makan yang kecil-kecil saja, jangan yang besar terlebih dahulu. Khawatirnya kita tersebut nanti ketika melaksanakan salat maghrib terganggu perut kita. Maka oleh sebab itu kita makan sekedarnya atau secukupnya saja. Nah, sebelum kita makan dan minum ketika berbuka puasa, pastikan kita membaca apa? Bismillah. Membaca apa? Bismillah. Setelah kita makan dan minum, terasa air ini ya sudah masuk ke tenggorokan, urat-urat leher sudah basah, baru kita membaca doa berbuka puasa. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang derajatnya hasan, ya, dari hadis Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu an, doanya sebagai berikut: "Dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruq wa sabatal ajru insyaallah." Dhahabadh dhama', telah hilang haus, telah hilang dahaga, ya, wabtallatil 'uruq, telah basah urat-urat leher ini, dan insyaallah telah ditetapkan pahala puasa kita hari ini. Nah, maka sekali lagi saya mengingatkan, sebelum makan dan minum, baca apa ibu-ibu? Bismillah. Setelah kita makan dan minum, kemudian terasa di tenggorokan kita basah, urat-urat leher kita basah, kita baca doa berbuka puasanya. Doa berbuka puasanya adalah dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya, supaya hafal bagaimana kalau kita baca bersama-sama. Saya dulu ya. Dhahabadh dhama'u, dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruqu, wabtallatil 'uruqu, dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru, wa thabatal ajru insyaallah. Sepertinya sedikit nih yang ngucap. Sekali lagi ya. Dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah, supaya makan kita berkah, kemudian minuman yang kita minum berkah, maka kita mencontoh Nabi seperti itu akan menambah apa? Keberkahan kita. Pahalanya itu double. Selain kita tersebut mensegerakan berbuka puasa, sekaligus kita mendapatkan pahala yang lain, yaitu apa? Mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, pastikan ya Bapak dan Ibu, kita ketika sudah berbuka puasa ini seharusnya sudah ada wudu, sehingga setelah kita berbuka puasa secukupnya kita bisa langsung masuk ke dalam masjid untuk mengerjakan salat maghrib. Nah, kebetulan masih ada waktu jeda antara adzan dan iqamah, kita manfaatkan untuk mengerjakan salat sunnah qabliyah maghrib 2 rakaat. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang derajatnya sahih, sallu qablal maghrib rak'ataini, sallu qablal maghrib rak'ataini, sallu qablal maghrib rak'ataini man istata'. Salatlah kalian 2 rakaat qabliyah maghrib, salatlah kalian 2 rakaat qabliyah maghrib, salatlah kalian 2 rakaat qabliyah maghrib bagi yang mampu, bagi yang bisa. Artinya di bulan Ramadan ini kan harusnya kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Berbuka puasanya alhamdulillah kita sudah sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi. Ya, kita berdoa sebelum berbuka puasa. Doa kita mustajab, diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala, baik berkaitan tentang masalah dunia ataupun berkaitan tentang masalah akhirat. Kemudian juga kita pun berbukanya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian setelah itu kita masuk ke masjid, kita sanggup mengerjakan salat sunnah qabliyah,
kemudian salat maghrib betul-betul khusyuk dan ikhlas, maka di situ poin yang sangat luar biasa. Nah, terutama untuk bapak-bapak, ya, kalau sekiranya nanti kita berbuka puasanya di rumah, Bapak, jangan sampai yang namanya salat maghrib berjamaah di masjid ini kita tinggalkan. Karena bagaimanapun bapak-bapak, kita sebagai laki-laki ini wajibnya mengerjakan salat 5 waktu berjamaah di masjid. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla Jalaluhu meridai beliau ketika menceritakan ada seorang sahabat yang buta, namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Beliau itu datang kepada Rasulullah SAW meminta izin agar diizinkan untuk sholat di rumah saja, dikarenakan keadaan beliau buta dan dikarenakan dari rumah beliau sampai ke masjid melewati jalan yang penuh dengan rintangan, ada duri-duri tajam, ada kerikil-kerikil tajam, sehingga membuat beliau tidak sanggup untuk datang ke masjid. Farakhasalahu, tadinya bapak-bapak, Nabi Muhammad itu mengizinkan Abdullah ibnu Ummi Maktum itu untuk sholat di rumah. Falamma walla, ketika berpaling dari Nabi untuk meninggalkan Nabi, da'ah, Nabi memanggil Abdullah ibnu Maktum lagi, kemudian bertanya, ya Abdullah, ta'al. Naam ya Rasulullah, ada apa? Aku ada pertanyaan untuk antum, ya. Apakah antum mendengar suara azan? Atasma'un nida? Apakah antum paham tentang waktu salat fardu? Kata sahabat Abdullah ibnu Maktum dengan jujurnya menjawab, na'am ya Rasulullah, aku mendengar lantunan azan, aku mendengar ya tentang azan yang dikumandangkan, dan aku paham mengerti tentang waktu salat fardu. Faqala Rasulullah kemudian memberikan arahan dan wejangan, idzan fa'ajib, kalau begitu datangilah masjid untuk mengerjakan salat 5 waktu berjamaah di masjid. Nah, maka ini sebagai poin saja bapak-bapak, masjid ini didirikan tidak lain tujuannya untuk dimakmurkan, dan salah satu wujud memakmurkannya itu adalah dengan cara kita yang laki-laki salat 5 waktu berjamaah di masjid. Nah, itu sebagai poin tambahannya saja. Jangan sampai nanti kita yang berbuka puasa di rumah tidak mengerjakan salat maghribnya berjamaah di masjid, khususnya untuk siapa? Laki-laki. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mengerjakan salat maghrib, kita usahakan mengerjakan salat sunnah ba'diyah. Setelah mengerjakan salat sunnah ba'diyah, baru kita tersebut ya makan besarnya, ya makan nasi kalau orang kita ya seperti itu. Dan jangan lupa mendoakan orang yang berbuka puasa. Jangan lupa mendoakan orang yang membukakan kita puasa, yang memberikan makan, minum, ya, jangan lupa untuk kita mendoakannya. Disebutkan di dalam satu hadis yang sahih, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kalau kita dihidangkan makanan untuk kita berbuka puasa, maka doanya sebagai berikut. Aftara indakum as-saimun, bahwasannya telah berbuka puasa di sisi kalian, wahai orang-orang yang memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa, ya, orang yang berpuasa itu telah berbuka puasa dengan makanan yang kalian hidangkan. Wa akala ta'amakum al-abrar, wahai ya kalian yang telah membukakan orang berpuasa, yang telah memakan makanan kalian itu adalah orang-orang yang baik. Wa sallat alaikumul malaikah, mudah-mudahan dengan kalian ini membukakan kami buka puasa, memberikan makan buat kami untuk berbuka puasa, semoga para malaikat bersalawat kepada kalian. Maksudnya salawatnya malaikat kepada orang yang memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa adalah para malaikat itu mendoakan orang-orang yang membukakan orang yang berpuasa agar mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Jalla wa'ala, diberikan rahmat dan kasih sayang oleh Allah Jalla Jalaluhu, kemudian juga terbebas dari siksa api neraka. Nah, di sini kita lihat bahwasannya poin yang paling luar biasa bagi mereka yang suka membukakan orang yang berpuasa, ya, memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Zaid bin Khalid al-Juhani
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'un." Barang siapa yang sanggup untuk membukakan orang yang berpuasa dengan memberikan makan, minum untuk orang yang akan berbuka puasa, ya, untuk berbuka puasa, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Paling tidak Bapak dan Ibu, doanya kita doa yang pendek berikut ini, yang semua kita ini insya Allah paham. Nah, setiap makanan yang disuguhkan kepada kita hari ini Bapak dan Ibu, tolong doakan mereka-mereka yang telah memberikan makan dan minum untuk kita. Doa yang pendeknya seperti ini, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Mari Bapak Ibu kita baca sama-sama supaya kita ini, ya, selain merasakan kenikmatan yang telah Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita melalui hamba-hamba Allah yang saleh yang telah memberikan makan dan minum untuk kita berbuka puasa, sekaligus sebagai wujud syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala mendoakan mereka yang telah memberikan makan dan minum untuk kita berbuka puasa tersebut. Doanya sebagai berikut, ikuti saya. Allahumma at'im man at'amani wasaqani wasqi man saqani wasqi man saqani. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berikanlah makan untuk orang yang memberikan makan untukku. Ya Allah, berikanlah minum untuk orang yang memberikan minum untukku. Bapak Ibu, sebagai wujud syukur kita kepada Allah, dan kemudian syukur kita dan terima kasih kita kepada mereka-mereka yang saleh yang telah memberikan makan dan minum untuk kita berbuka puasa di hari ini, doakan mereka. Jangan sampai kita melupakan doa untuk mereka, karena bagaimanapun Allah Jalla wa Ala menganugerahkan rizki ini melalui mereka-mereka tersebut. Allah yang memberikan rizki, tapi melalui siapa? Melalui hamba-hamba yang saleh tadi. Subhanallah, maka sepatutnya kita sebagai wujud syukur kita kepada Allah dan syukur kita kepada mereka yang memberikan makan dan minum kepada kita untuk mendoakan mereka tersebut. Ya, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Termasuk doanya kita agar mereka-mereka tersebut mendapatkan pengampunan dosa-dosa dari Allah Jalla wa Ala, diberikan rahmat oleh Allah Jalla Jalaluh, kemudian juga terbebas dari siksa api neraka. Dan semoga apa yang kita lakukan ini, ya, dengan kita melakukan sunnah Nabi, setiap kali kita tersebut, ya, melakukan sunnah Nabi, maka pahala besar menanti kita. Bisa jadi ini sebagai sebab dan caranya Allah Jalla Jalaluh untuk menganugerahkan kepada kita jannah dan surganya dan terbebas dari siksa api neraka. Nah, dari sini ada beberapa poin yang perlu kita ingatkan lagi, terutama kepada saudara-saudara kita yang datangnya terlambat. Bapak Ibu, yang pertama, sebelum kita berbuka puasa, pastikan 10 menit atau 15 menit kita berdoa. Karena doanya kita sebelum kita berbuka puasa ini diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Apapun yang Bapak minta, apapun yang Ibu minta, baik tentang dunia ataupun tentang akhirat, maka dipastikan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ya, Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, salasu da'watin mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 doa yang dipastikan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala dan tidak diragukan lagi pengijabahan dan pengabulannya. Salah satunya adalah da'watus shaim hatta yuftira,
doanya orang yang berpuasa hingga dia berbuka puasa. Khususnya sebelum berbuka puasa, wanti-wanti. Ya, sebelum berbuka puasa, doa meskipun pakai bahasa kita. Mintalah apa yang ingin kita minta. Dan subhanallah, setiap kali kita minta kepada Allah, setiap kali kita berdoa kepada Allah, setiap kali kita memohon kepada Allah, Allah Jalla wa'ala semakin cinta dan semakin suka kepada kita tersebut. Maka mintalah sebelum kita berbuka puasa ini. Karena doa kita sebelum berbuka puasa ini diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian poin yang kedua, Bapak dan Ibu, ya, sebelum makan, sebelum minum, kalau sudah memang dipastikan waktunya berbuka puasa dengan tenggelamnya matahari, sebelum makan dan minum, baca bismillah. Baca apa? Baca bismillah. Nah kemudian pastikan ketika kita mengambil makanan dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri. Ya, dikatakan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Amr bin Salamah radhiyallahu anhu, semoga Allah Jalla wa ala ya meridai beliau, Amr bin Abi Salamah, beliau tersebut pernah makan dengan tangan kiri, ditegur oleh Nabi SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, ya gulam, samillah, qul biyaminik. Wahai gulam, wahai anak kecil, sebelum makan, sebelum minum, baca bismillah. Dan ketika makan dan minum, gunakanlah tangan kanan, jangan tangan kiri. Karena syaitan itu makannya dan minumnya dengan menggunakan tangan kiri. Sedangkan kita sebagai hamba Allah dan umat Nabi Muhammad SAW, makannya kita itu dengan tangan kanan. Setelah kita makan dan minum, terasa di tenggorokan ini basah, akar tenggorokan ini, atau kita katakan ya mulai terasa basah, maka kita membaca doa berbuka puasa. Doa berbuka puasanya sebagai berikut, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi di dalam hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, "Dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah." Ya, telah hilang dahaga dan halus. Wabtallatil 'uruq, ya, telah basah urat-urat leher atau tenggorokan ini. Dan insyaallah telah ditetapkan pahala puasa kita hari ini. Nah, kita membaca doa ini, maka kita mendapatkan 2 poin pahala. Pahala dikarenakan kita mencontoh Nabi dalam berbuka puasa, sekaligus juga kita berdoa sebagaimana yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi. Kemudian kalau kita sudah makan ya secukupnya, sekedarnya, jangan kenyang-kenyang dulu, karena ada kewajiban yang lain, yaitu mengerjakan apa? Salat maghrib. Pastikan salat maghribnya jangan sampai terlambat. Salat dengan imam dari rakaat yang pertama, dari takbiratul ihram, karena fadilahnya, keutamaannya luar biasa. Kata Nabi dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, jika kita sanggup untuk mengerjakan ya salat berjamaah dengan imam, ikut dengan imam dari takbir yang pertama, ya, dan tidak pernah masbuk, ya, barang satu rakaat selama 40 hari dan 40 malam, kutibat lahu bara'atan, akan ditulis untuknya 2 kebebasan. Kebebasan yang pertama, bara'atun minan nar, terbebas lepas dari yang namanya siksa api neraka. Jadi Bapak, Ibu, jika kita berjamaah dengan imam dari takbiratul ihram, dari takbir yang pertamanya imam, selama 40 hari dan 40 malam, dipastikan jaminan surga untuk kita. Yang kedua kebebasan, wa bara'atun minan nifaq, terbebas lepas dari yang namanya sifat ya kemunafikan. Baik, masih ada waktu Bapak dan Ibu untuk berdoa. Dan saya mengingatkan ya, doa yang dicontohkan oleh para ulama. Kita ini di bulan Ramadan ada yang namanya pembebasan orang-orang dari siksa api neraka. Dan itu sudah terjadi pembebasan sejak masuknya malam pertama Ramadan. Alangkah baiknya sebelum kita berbuka puasa ini, karena doa kita mustajab, sebelum berbuka puasa, doanya sebagai berikut. Minta pembebasan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala.
Doanya sebagai berikut. Allahumma a'tik riqabana. Baik, sama-sama. Saya dulu. Allahumma a'tik riqabana. Allahumma a'tik riqabana. Kemudian yang kedua yang dipastikan untuk kita mohonkan kepada Allah, kita tahu di bulan Ramadan ini ada Lailatul Qadar, terutama di 10 hari yang terakhir Ramadan, ya. Kita baru hari yang ketiga. Kita tidak tahu apakah kita sampai selesai ya di tahun ini untuk melaksanakan ibadah siang Ramadan atau ya sebelum itu. Maka oleh sebab itu kita berdoa kepada Allah agar umur kita dipanjangkan oleh Allah Jalla wa'ala dan ketaatan kepadanya hingga kita bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini dan bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Doa yang kedua adalah yang kita mohonkan sebelum kita berbuka puasa, Allahumma ballighna Lailatul Qadar. Allahumma ballighna Lailatul Qadar. Kemudian berhubung kita di setiap hari Ramadan ini beramal, beribadah, baik itu di pagi harinya, siang harinya, ataupun malam harinya, meskipun amalan kita sedikit, meskipun amalan kita biasa-biasa saja, tapi mudah-mudahan dengan keikhlasan kita untuk beramalnya dan sesuai dengan tuntunan ajaran Nabi, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Jangan lupa setiap kali kita berdoa, ya kita sisipkan doa berikut ini, agar setiap amal ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan ini, diterima oleh Allah Jalla wa'ala, yaitu doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Doanya sebagai berikut. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Kita ulangi 3 doa tadi, ya, ikuti saya. Yang pertama, Allahumma a'tik riqabana. Yang kedua, Allahumma ballighna Lailatul Qadri. Yang ketiga, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Semoga Allah Jalla Jalaluhu menerima seluruh amal ibadah yang kita kerjakan, khususnya di hari ini. Semoga Allah Jalla wa'ala memanjangkan umur kita dalam ketaatan kepadanya hingga kita bisa menyelesaikan Ramadan di tahun ini, ya, 1 bulan full melaksanakan ibadah siam dan ibadah qiyam dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga Allah Jalla Jalaluhu menganugerahkan kepada kita Ramadan tahun depan, dan semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan Ramadan tahun ini 1446 Hijriyah sebagai saksi kebaikan buat kita, dan kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala jangan sampai Ramadan tahun ini sebagai saksi keburukan dan kejelekan buat kita. Wal afu minkum, maaf lahir batin. Wassalamu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.